Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan hingga Maret 2026, 8.389 orang telah menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi dengan jumlah tenaga kerja terbanyak di PHK, yakni 1.721 orang. Gelombang pemutusan hubungan kerja meningkat pada awal 2026 dan menekan stabilitas tenaga kerja nasional. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 8.389 pekerja kehilangan pekerjaan dalam 3 bulan pertama. Jawa Barat menjadi wilayah dengan kontribusi PHK terbesar. Data tersebut berasal dari laporan resmi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan Nasional. Secara rinci tercatat bahwa pada Januari 2026 terdapat sebanyak 4.590 orang kena PHK. Kemudian di bulan Februari bertambah sebanyak 3.273 orang dan di bulan Maret sebanyak 526 orang. Sementara jika dilihat dari wilayahnya, Provinsi Jawa Barat mencatatkan jumlah tenaga kerja yang paling banyak di PHK mencapai 1.721 orang dengan kontribusi sekitar 20,51% dari total tenaga kerja. Diikuti oleh Kalimantan Selatan 1.071 orang, Kalimantan Timur 915 orang, Banten 707 orang, serta Jawa Timur 649 orang. Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli mengusulkan peningkatan signifikan jumlah peserta program magang pada tahun 2026 dari 100.000 orang menjadi 150.000 orang. Yassi Erli menegaskan usulan ini masih menunggu persetujuan dan dukungan anggaran dari pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan peningkatan signifikan jumlah peserta program magang pada tahun 2026 dari 100.000 orang menjadi 150.000 orang. Usulan ini didorong oleh tingginya minat masyarakat serta respon positif dari dunia usaha. Yassi Erli menegaskan usulan tersebut saat ini masih menunggu persetujuan dan dukungan anggaran dari pemerintah. Surat pengajuan program magang itu telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan kini masih dalam proses pembahasan lintas kementerian. Jadi berdasarkan evaluasi yang memang belum kami lakukan secara komprehensif, tapi masih bersifat ongoing sebenarnya. Kita lihat antusiasme yang luar biasa dari peserta, kemudian apresiasi dari perusahaan. Kami sudah mengusulkan program magang 2026. Kami mengusulkan jumlahnya naik menjadi 150.000 orang. Tapi Bu Pimpinan, ini baru usulan ya. Surat sudah kami sampaikan kepada Pak Presiden dan kami masih menunggu ketersediaan anggaran. Adapun program magang sendiri menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja sekaligus menjembatani kebutuhan industri dengan pencari kerja. Dengan rencana peningkatan kuota hingga 150.000 pekerja, pemerintah berharap program ini mampu memperluas akses pelatihan pekerja sekaligus menekan angka pengangguran. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia sudah melewati masa kritis pasokan bahan bakar minyak atau BBM. Bahlil mengklaim stok BBM sudah aman dan berada lebih dari 20 hari. Sedangkan stok LPG juga masih terjaga di atas 10 hari. Ya tunggulah ya. Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua. Termasuk LPG kita di atas 10 hari. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewati. Tetapi sudah barang tentu, saya meminta kepada seluruh masyarakat, kita harus bijak, arif dalam memakai BBM, termasuk LPG. Polisi meringkus preman pemalak supir bajai di kawasan Pasar Tanah Abang. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya. Tadi bukannya udah dikasih? Kau udah dikasih. Bener lah bang, kalau belum bang. Tuh udah kasih. Polisi mendatangi rumah DA terduga pelaku pemalakan di Jalan Tanah Rendah, Kampung Bali, Jakarta Pusat. Preman Pasar Tanah Abang ini wajahnya viral di media sosial setelah memalak supir bajai. Terduga pelaku dibawa ke Mapolsek Metro Tanah Abang. Dari
pemeriksaan, diketahui terduga pelaku merupakan juru parkir liar yang kerap meminta uang jasa menaikkan penumpang di area Pasar Blok A Tanah Abang kepada supir bajai Rp2.000. Dalam sehari bisa mencapai Rp100.000. Jadi menurut pengakuan pelaku, dan mungkin juga kita bisa lihat di videonya, itu yang diberikan Rp2.000. Jadi yang Rp100.000 itu kalau kita mendengarkan di videonya, di narasinya, itu bahwa ternyata supir bajai tersebut selama 1 hari itu kemungkinan di berbagai tempat itu dijumlahkan Rp100.000. Terduga pelaku membantah memberi ancaman jika supir bajai menolak memberikan uang. Polisi meminta supir bajai dan mengunggah video memberikan keterangan di Polsek Tanah Abang dan masih mendalami pasal yang akan dikenakan terhadap terduga pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, korban pencurian sepeda motor di Cianjur, Jawa Barat menjebak pencuri dengan berpura-pura membeli sepeda motor melalui sistem COD. Pelaku menjual sepeda motor korban melalui media sosial. Seorang pria berjalan di gang kecil di Gang Haji Napis, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pria ini memutar hingga menemukan sepeda motor. Pria ini mencoba membawa kabur sepeda motor setelah membobol kunci. Namun tiba-tiba pelaku ditendang seorang siswa SMA hingga gagal membawa sepeda motor. Pelaku lari meninggalkan kunci letter T dan sandal di lokasi kejadian. Ketinggalan, tapi anak saya nggak sempat ngejar karena dia mungkin shock ya, begitu habis nendang dia diem di situ. Nah kemarin sendalnya juga ketinggalan di sini, nggak tahu udah kemana. Aksi pencurian di Gang Haji Napis seringkali terjadi. Warga berharap patroli rutin dari kepolisian untuk mengantisipasi pencurian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, siswa SMA di Kebonjeruk, Jakarta Barat menggagalkan aksi pencurian sepeda motor milik tetangganya dengan sekali tendangan. Pelaku kabur meninggalkan sandal serta kunci letter T. Seorang pria berjalan di gang kecil di Gang Haji Napis, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pria ini memutar hingga menemukan sepeda motor. Pria ini mencoba membawa kabur sepeda motor setelah membobol kunci. Namun tiba-tiba pelaku ditendang seorang siswa SMA hingga gagal membawa sepeda motor. Pelaku lari meninggalkan kunci letter T dan sandal di lokasi kejadian. Ketinggalan, tapi anak saya nggak sempat ngejar karena dia mungkin shock ya, begitu habis nendang dia diem di situ. Nah kemarin sendalnya juga ketinggalan di sini, nggak tahu udah kemana. Aksi pencurian di Gang Haji Napis seringkali terjadi. Warga berharap patroli rutin dari kepolisian untuk mengantisipasi pencurian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.